Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu kembali di delegasi media, duduk bareng delegasi. Hari ini kita kehadiran Ketua Bonus Bobi Nasution untuk semua, Bang Excel Sumba. Selamat datang, Bang. Selamat. Kemudian kita juga kedatangan Ketua Komad Medan, Bang Awal Matondang. Selamat datang, Bang. Ya, terima kasih. Dan ini yang tak asing lagi, Koordinator Daerah Sumatera Utara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, JPPR Sumut. Siap, terima kasih. Tos. Jadi kita singkat aja nih, Bang. Ini kan persoalan Kota Medan ini dalam pilkada kemarin saat pasangan Erdin dan si Maulana Pohan. Ya, Eldin Ayer dan Maulana Pohan. Ini kan tingkat partisipasi pemilih ini kan rendah. Jadi tema kita hari ini kita usung peningkatan partisipasi pemilih Pilkada Kota Medan tahun 2020. Jadi abang di sini kan hadir sebagai relawan Bobi. Ya. Khusus Bang Awaludin Matondang. Ini kan partisipasi ini kan artinya tingkat kemauan pemilih untuk memilih mungkin ada kejenuhan pada pilkada kemarin dan kinerja wali kota. Ini apa yang bisa ditawarkan oleh relawan ini agar partisipasi ini bisa meningkat? Ya. Silakan. Terima kasih, Bang Indra. Jadi memang masalah partisipasi pemilih ini menjadi sesuatu yang krusial yang berkaitan dengan persoalan legitimasi dan kemudian masalah seberapa bagus demokrasi kita kalau diukur dari ketertarikan, karena pemilih itu kan hak kita ya, hak demokrasi. Nah, tapi kalau kita berkaca dari pilkada 2015 oleh Kota Medan, memang tingkat partisipasi seperti yang kita bilang tadi sangat rendah. Kita melihatnya ada beberapa hal. Pertama, mungkin saja tokoh-tokoh itu belum bisa memberikan jawaban apa yang pemilih inginkan. Bisa jadi itu salah satu. Jadi variabelnya tidak bukan hanya persoalan ketokohan. Faktor lain mungkin saja sosialisasinya kurang masif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ya. Yang kedua, masyarakat sekarang ada kejenuhan bahwa suksesi ini tidak memberikan sesuatu yang berarti bagi kehidupan dia. Ya, harapan-harapan yang diharapkan supaya bisa kita itu berubah, itu yang mungkin saja tidak dia dapatkan dari setiap dianggap sebagai rutinitas 5 tahunan. Nah, itu di samping ada mungkin variabel lain. Nah, kita sebagai relawan Bobi Nasution Aulia menyadari hal ini. Ya. Kenapa? Apalagi pilkada kali ini di masa pandemi COVID. Artinya apa? Ada faktor lain lagi penyebab orang tidak mau datang ke TPS. Ini memungkinkan makin rendah. Makin rendah. Walaupun kita tidak berharap seperti itu. Nah, sebagai relawan, tentu tugas kita kan mensosialisasikan, menjual apa kira-kira yang bisa membuat masyarakat itu, oh, ini adalah figur yang memberikan harapan. Seorang Bobi Aulia bisa memberikan harapan apa yang mereka sebelumnya tidak dapatkan. Tentu ini aplikasinya adalah bagaimana kita membangun strategi kampanye itu. Berarti tadi variabel ketokohan namanya. Iya. Jadi kalau dari sisi ketokohan, Iya. Bobi Apip Nasution ini punya nggak program yang selama ini Kota Medan ini kan terbilang masalahnya klasik, banjir, narkoba, begal, ini kan hal-hal yang tidak terselesaikan. Ya. Ini dari Bobi punya nggak program Ya. itu? Pasti punya. Ya. Kita tidak hanya mengandalkan pencitraan. Kalau mengandalkan pencitraan, Bobi itu sudah cukup dikenal. Ya, jadi kita nggak usah bahas itu, tapi dikenal saja kan tidak cukup. Secara popularity mungkin sampai hari ini popularitas Bobi itu dari sisi popularity ya. Tapi orang memilih itu tidak hanya sekedar mengenal. Nah, itu kita sadari. Maka tentu Bobi sudah punya visi misi. Ya.
Kalau Bapak tanyakan tadi, ada persoalan Medan yang sebenarnya menjadi persoalan yang krusial dan salah satunya adalah begal dan segala macam. Nah, pertanyaannya sejauh mana pemerintah kota bisa ikut terlibat dalam mengurangi aksi begal ini? Kita hargai bahwa polisi sudah melakukan gerakan-gerakan yang sedikit ini membuat jerah ya. Tapi posisi kepala daerah sebagai wali kota sebenarnya bisa. Caranya gimana? Sekarang Bobi Aulia itu punya program tentang pemasangan 20.000 CCTV, alat pemantau kegiatan. Selama ini ada CCTV, tapi milik Dinas Perhubungan ya untuk memantau di luar aspek persoalan begal ya. Tidak terlalu signifikan dan jumlahnya terbatas. Nah, dengan 20.000 diharapkan ruang gerak begal, bukan kemudian dari CCTV begal tidak melakukan sesuatu ya, namanya juga penjahat, tapi paling tidak memudahkan dan membuat para pelaku itu wanti-wanti bahwa kalau dia lakukan itu dia akan gampang tertangkap dan memudahkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi siapa pelakunya. Ini salah satu upaya di mana-mana di kota besar di dunia ini yang namanya teknologi pemantau itu sudah sangat canggih. Di luar negeri itu digunakan untuk mengidentifikasi gerak teroris lagi. Kita sudah tidak bisa bicara ke sini dulu ya. Berarti dari sisi teknis nih ya. Teknis ya. Bobi akan memasang 20.000 CCTV di seluruh sudut kota Medan. Kalaupun nanti itu disesuaikan dengan anggaran yang ada ya, mungkin bisa bertahan. Tapi paling tidak kita Bobi Aulia sudah punya keinginan untuk menjalankan itu. Kalau untuk Kamtibmas bisa nggak? Ya. Mencegah perbuatan begal ini, mengaktifkan lagi Kamtibmas. Kamtibmas ini kan terbilang tidak disentuh dengan selama ini. Kurang penyentuhan terhadap gairah Kamtibmas ini, ada nggak sisi ini bisa mengurangi tingkat begal? Ya saya pikir bisa. Artinya Pemko punya peran untuk ini. Pasti. Bagaimana dia bisa memberdayakan kelurahan-kelurahan menjadi bagian dari membantu ya, bagian dari instrumen keamanan ketertiban masyarakat. Nah, program itu akan dilakukan nanti. Kalau saat ini kita nggak ngerti ya, kita nggak usah mengkritisi gitu. Kita nggak tahu programnya wali kota yang sudah ada, kita nggak paham. Tapi Bobi punya keinginan, ya, punya ini akan bisa menjadi satu paket. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman. Itu menjadi tanggung jawabnya seorang kepala daerah, menciptakan rasa aman, ketenangan bekerja, ketenangan bermukim dan sebagainya. Di samping kerjasama dengan pihak-pihak kepolisian. Tadi disampaikan soal drainase. Kalau kita bicara drainase, dalam pikiran kita kan terpikir adalah banjir. Dan isinya mampet sudah mati. Nah, persoalan banjir ini setiap pilkada menjadi isu yang disampaikan. Nah, padahal setiap yang terpilih tak selesai juga kan itu kan, tak selesai juga masalah banjir. Memang persoalan banjir kan harus melibatkan pemerintah pusat. Karena dia bukan hanya persoalan air yang mengalir segala macam, tapi bicara tentang hulu, apa penyebab banjir yang sebenarnya? Infrastruktur apa yang sudah ada saat ini di Kota Medan, baik yang tersier, ya, kemudian dari mulai yang besar itu memang tidak hanya wewenang pemerintah kota. Kalau bicara banjir, misalnya banjir rob, itu tidak bisa dana-dana APBD untuk menangani itu. Harus ada kerjasama koordinasi dengan pusat. Misalnya banjir di pinggiran sungai, itu persoalan air yang melimpah, kemudian mungkin daerah yang sudah makin menyempit terkait dengan tata ruang, ya jalur hijau yang dekat segala macam itu sangat complicated. Jadi artinya Bobi ini cakap, abang pandang cakap untuk bisa mengatasi banjir ini. Ya. Apa variabelnya kira-kira? Apakah tingkat komunikasi, koordinasi ke pemerintah pusat, atau memang dia memiliki semacam grand design untuk menangani banjir ini? Ya. Saya pikir grand design itu ada, tentu dalam kampanye ya tidak terbuka kita sampaikannya. Tapi persoalan kabupaten kota, pemerintah daerah itu adalah ada persoalan sangat klasik, yaitu kurangnya komunikasi koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena tidak semua persoalan-persoalan besar seperti banjir, kemacetan dan segala macam itu diselesaikan oleh pemerintah daerah dengan anggaran dana yang terbatas. Maka koordinasi yang intens meyakinkan pusat bahwa ini daerah butuh dibantu. Nah, kita yakin Bobi punya kemampuan untuk mengkomunikasikan itu, ya, sehingga kita yakin bahwa persoalan-persoalan ini akan bisa diselesaikan. Memang tidak bisa secara langsung ya, gradual ya, dia bertahap ya. Apalagi wali kota sekarang ini kan tidak sampai 5 tahun, misalnya 3 tahun atau 4 tahun ya. Itu. Saya kira itu salah satu frame. Kemudian berkaitan dengan soal partisipasi pemilih.
kita mensiasati, ya, teman-teman relawan dari Bobi Aulia itu mensiasati bahwa tentunya satu pola mekanisme kampanye yang tidak biasa, yang tidak mainstream, tidak konvensional. Kenapa? Berdasarkan peraturan KPU tidak bisa lagi cara-cara konvensional menghadirkan banyak orang, segala macam, kemudian hadirkan tidak. Maka kita punya strategi-strategi khusus, ya, dan mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini. Yang pasti kita akan menyentuh langsung pada masyarakat. Nah, karena memang pandemi ini memberikan potensi untuk orang tidak hadir. Kalau untuk apa tadi, Bang? Drainase tadi, ada nggak semacam program semacam MUDP yang dulu itu sehingga menangani drainase primer, sekunder, dan tertier. Jadi Bobi punya nggak rancangan program ini untuk mengatasi banjir? Selama beberapa wali kota Medan ini nggak tersentuh ini program semacam MUDP sehingga terstruktur apa antara primer sekunder pembangunan ini bisa lebih menangani banjir. Ada nggak ini? Semacam apa kira-kira? Yang pasti Bobi Aulia sudah mengidentifikasi, sudah memetakan apa saja yang menjadi penyebab banjir. Setelah itu perilaku masyarakat juga ya. Nah, kemudian secara teknis yang mungkin tidak bisa sampaikan di sini, tapi yang pasti ketika Bobi Aulia bicara tentang akan mengatasi banjir, segala macam pasti ada pemikiran untuk mengatasi itu. Yang pasti memang poinnya tidak bisa persoalan banjir itu ditangani oleh pemerintah daerah, harus kerjasama dengan pusat. Oke. Bang Excel Sumba, ini kan Sumbaya. Sumbaya, Excel Sumbaya. Ini kan bisa jadi tingkat kejenuhan partisipasi pemilih di pilkada ini mungkin jenuh dengan wali kota yang selama ini ya bisa dibilang berakhir ke jeruji besi. Ya. Nah, ini bisa Abang kasih tanggapan soal kejenuhan ini mungkin ada dari sini dan apa upaya agar nanti Bobi itu anti korupsi, Bobi itu memang ada nggak program ini? Coba bisa menjelaskan itu, Bang? Ya, memang kalau kita cerita sejarah 3 terakhir pimpinan Kota Medan ini memang berakhir di jeruji besi seperti yang Abang sampaikan tadi. Nah, justru di sini bahwa kita yakini dan kita juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa Bobi ini bisa menyudahi cerita itu, gitu. Episode itu ya? Iya, selesai sudah episode bahwa wali kota Medan wajib masuk sekolah besi. Gimana variabel ini Bang bisa Abang lihat itu di sosok Bobi? Ya, pertama beliau itu tidak ada sangkut pautnya dengan cerita lama itu ya. Artinya tidak ada beban. Beliau bukan seorang birokrat ataupun yang ada hubungannya dengan 3 pemimpin yang lalu. Nah, kemudian beliau ini adalah berlatar belakang yang memang dari keluarga, ya katakanlah kita siapa lagi yang tidak tahu bahwa beliau adalah keluarga istana. Tentu ini akan menjadi satu garansi ya bahwa beliau bukan main-main untuk menjadi calon wali kota Medan ini, karena kalau kita lihat ini sangat merepotkan secara pribadi buat beliau yang tanda kutip kalau mau enak ya nggak perlu jadi wali kota. Gitu. Artinya berarti Bobi ini hanya mau semacam menghibahkan atau semacam komitmen untuk membangun Medan, karena dari sisi kemapanan sudah oke kan? Iya. Abang melihat ini sejauh mana tingkat keseriusan Bobi untuk membangun kota Medan, mengatasi hal-hal yang lain seperti korupsi, banjir, dan itu sejauh mana melihat komitmen Bobi? Dengan bersedianya saja beliau menjadi calon wali kota, itu sudah menunjukkan antusias beliau ingin membenahi kota Medan ini dengan daya upaya yang dia miliki. Nah, ini menjadi energi baru ya, atau harapan baru buat masyarakat Medan secara luas gitu. Kalau kita lihat tadi mengenai mengatasi banjir dan korupsi,
beliau sudah menyatakan bahwa dalam mengatasi korupsi, beliau akan menetapkan sistem-sistem menggunakan digitalisasi dalam praktek birokrasi nanti, sehingga ini akan mempermudah kontrol ya, meminimalisir upaya-upaya untuk korupsi. Nah itu sudah menjadi program. Bisa kasih satu contoh untuk digitalisasi mengurangi korupsi? Ya, contohnya kita lihat betapa beliau sangat antusias untuk menjadikan pendataan. Salah satu adalah pendataan penduduk, di mana data ini akan menjadi starting point untuk bisa mengontrol berapa sebenarnya penduduk Medan ini, berapa kategori yang harus disupport, atau misalnya yang memerlukan, seperti sekarang kita ada punya PKH dan bantuan-bantuan lainnya, jadi itu bisa terdata dengan baik gitu. Jadi dinas sosial pun memang harus bekerja maksimal di sini untuk mendata masyarakat kurang mampu seperti itu. Betul. Nah, dengan terdatanya semua nanti kelompok-kelompok masyarakat itu akan mempermudah pengelolaan program-program yang termasuk yang dari pusat itu juga. Ini dengan Bang Darwin dulu kita pindahnya, Bang. Ini persoalan teknis ini saya kira. Kalau KPU kemarin, Bang Darwin, KPU kemarin itu cuma bisa menargetkan sekitar 40% partisipasi pemilih. Sementara target nasional itu kan ada 70%. Jadi ini kalau dari sisi atau kurangnya sosialisasi KPU atau kurangnya sosialisasi relawan, ini bagaimana JPPR melihat minimnya pemilih di Kota Medan ini? Silakan Bang. Terima kasih Bang Hendra. Kalau kami menyikapi bahwa yang menjadi persoalan ini memang di tataran tingkat partisipasi pemilih, bahwa Pilkada 2015 itu kan menjadi ancaman sesungguhnya pada penyelenggaraan Pilkada 2020 ini terkait dengan partisipasi pemilih. Nah, 2015 itu kan menjadi Medan ini kan menjadi tingkat partisipasi pemilih yang paling buruk se-Indonesia, sampai 25%. Nah, beranjak dari hal yang demikian bahwa hari ini KPU menargetkan bukan 40% tapi sekitar 80%. Itu yang KPU RI, KPU Medan itu 80%, karena itu yang kita baca di media, bahwa kenapa demikian? Alasannya sederhana, karena pemilu 2019 itu tingkat partisipasi Medan itu mencapai 74%. Jadi sehingga kalau dia naik sedikit itu lumrah saja sebenarnya. Nah, itu 2019 legislatif. Apa jadi indikator itu? Indikator yang lain itu adalah Pilgubsu 2018. 2018 itu ada sekitar partisipasi pemilih itu 68%. Jadi ini kan bisa kita kasih gambaran. Nah, yang mau kami sampaikan bahwa begini, penyelenggaraan Pilkada 2020 ini tentu tidak sama dengan Pilkada sebelum-sebelumnya. Dan kita yakini bahwa Pilkada 2020 ini kan ada beberapa hal yang menjadi titik beratnya. Yang pertama itu bagaimana memastikan bahwa penyebaran angka COVID itu tidak menjadi klaster baru, itu yang pertama. Yang kedua bahwa bagaimana penyelenggara Pilkada itu sehat semua, agar pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan tanggal dan aturan yang sudah ditentukan. Yang ketiga bahwa yang mau kami sampaikan bagaimana menjamin pemilih itu juga dalam keadaan sehat. Sehingga sekarang ini kan teman-teman KPU itu membuat semacam simulasi terkait dengan 12 cara memilih dengan era barunya, gitu. Nah, bahwa kita sampaikan, kita ajak kepada masyarakat bahwa masyarakat kita, pemilih kita pada 9 Desember nanti jangan kemudian takut datang ke TPS, bahwa TPS itu sudah steril lah dari penyebaran COVID. Nah, yang terakhir yang mau kami sampaikan adalah tingkat partisipasi pemilih. Nah, tingkat partisipasi pemilih ini memang menjadi ancaman hampir di semua penyelenggara
penyelenggaraan pilkada di 270. Apalagi sekarang ini kan di masa pandemi COVID-19. Tentu yang menjadi pertanyaan besar kita, kalau kami melihat, jangankan di masa pandemi, orang tidak mau hadir ke TPS, apalagi di masa pandemi sekarang, kan begitu. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman penyelenggara pilkada. Nah, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, yang kami lihat hari ini bahwa dari beberapa temuan kita di lapangan, bahwa KPU Medan itu lagi giat-giatnya melaksanakan sosialisasi berbagai segmen lapisan masyarakat. Nah, JPPR kemarin sempat membantu kegiatan sosialisasi yang bekerjasama dengan KPU Medan yang kita ambil dalam segmen pedagang eceran, kan gitu. Nah, ini mungkin tersampaikan secara masif. Ya, kita berharap sebenarnya bagaimana pemilih itu bisa hadir datang ke TPS. Nah, tinggal lagi kan yang menjadi catatan kita, ada beberapa catatan terkait dengan isu kampanye. Kalau 2015 kami lihat bahwa dari kedua paslon itu hampir isu-isu kampanye yang mereka bawa itu kan monoton. Sama halnya dengan kondisi yang sekarang. Nah, pilkada 2020 ini juga dari kedua pasangan calon juga menyampaikan isu-isu kampanye yang menurut kami, yang kami lihat, yang kami pantau hari ini masih monoton. Artinya apa? Monoton itu masih itu saja. Apa yang disampaikan di kampanye 2015 diambil menjadi kampanye 2020, kan begitu. Nah, tingkat kejenuhan pemilih itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Komand tadi, bahwa ketokohan betul satu, itu faktor X, kan begitu. Sebenarnya menjadi faktor penentu itu adalah bagaimana kemudian calon-calon ini, kepala daerah, calon wali kota Medan yang kedua pasangan ini mampu menghadirkan isu-isu kampanye yang lebih menarik sehingga menarik simpati masyarakat. Seperti apa? Misalkan seperti begini, kita kemarin itu sempat berdialog dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, bahwa yang menjadi persoalan besar hari ini di Kota Medan adalah persoalan perlindungan anak. Dari catatan yang kita terima, bahwa Medan itu menjadi zona merah tingkat kedua setelah Deli Serdang. Ini kan tentu, ini tentu kan menjadi bom waktu nantinya bagi siapapun wali kota yang akan terpilih. Nah, kita lihat sendiri bahwa memang ini nanti bisa. Mana ini peran wali kota untuk menangani kejahatan anak ini? Tapi sudah ada lembaga khusus seperti KPAI. Ini kan ranah dia ini. Kenapa? Iya, betul. Bahwa memang itu menjadi ranah KPAI, misalkan Komisi Perlindungan Anak. Tapi ada catatan yang harus kita berikan. Misalkan begini, dalam isu kampanye itu kan ada, misalkan kita lihat, kita berada ke lapangan saat ini. Saya pikir harus kita iakan sebenarnya bahwa hari ini di Kota Medan hampir bisa dikatakan tidak ada kawasan yang ramah tentang anak, kawasan hijau yang bermain untuk anak. Cenderung kita melihat anak-anak itu bermain di tempat-tempat lokasi mall misalkan. Mereka kan tidak memiliki alam sekitar yang bisa memberikan kenyamanan kepada mereka. Sementara yang kami lihat dalam persoalan kampanye, anak-anak selalu terlibat. Nah, ini ada dua kontradiksi sebenarnya. Iya. Nah, yang selanjutnya isu kampanye yang kami lihat itu kan yang masih kami lihat hanya persoalan drainase, banjir. Ini kan toh juga isu yang 2015 isu kampanye yang dibawa ke sekarang. Nah, tapi bagaimana kemudian hari ini isu kampanye yang dibangun itu, bagaimana ada kawasan yang nyaman misalkan bagi pejalan kaki. Ini kan tidak tersampaikan hampir. Ini menarik nih, Bang Awaludin sebagai relawannya ya. Nah, ini terus, dari JPPR ini menanggapi. Terus satu lagi yang mau kami sampaikan, bahwa yang kami itu tadi dua, yang terakhir itu ya tidak ada isu kampanye yang mengatakan bahwa yang menjamin bagaimana pengelolaan UMKM yang di pinggir-pinggir jalan. Kita lihat sekarang Kota Medan berserak semua. Kita mau beli paket di pinggir jalan, kita mau beli apa ini kan. Nah, ada kawasan ini sehingga Medan itu tertata. Nah, ini masyarakat sebenarnya melihat isu ini.
beberapa isu yang bisa menyimpulkan itu. Jadi beberapa ada hasil survei dari untuk pandangan ya, masyarakat. kami tidak survei, tapi ada beberapa dialog yang kami yang kami jalankan di seperti ini beberapa indikator. Iya, beberapa indikatornya bahwa masyarakat itu memang jenuh dengan suasana isu kampanye yang terlalu monoton. Kalau persoalan begal misalkan, begal itu kan urusan aparat kepolisian, kan begitu, tidak menjadi urusan pemerintah daerah. Nah, tapi bagaimana kemudian agar calon kepala daerah ini mengelaborasi itu menjadi sesuatu isu kampanye yang menarik sehingga masyarakat itu hadir untuk ke TPS. Ini yang kami lihat dari lapangan. Menarik nih Bang Awaludin. Ya. Jadi di Pintu Medan ini kan ada istilah Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi memang memungkinkan ini untuk penanganan semacam soal kejahatan anak atau penanganan terhadap pasar, memanggil toko-toko yang ekonomi, kan begitu Bang. Ini ada nggak upaya Bobi untuk menyelesaikan masalah yang belum disentuh, yang kira-kira belum tersentuh lah selama ini? Silakan. Terima kasih, Jadi begini, dari sekian banyak visi misi Bobi Aulia kan memang tidak semua ditangkap, termasuk dengan Nadinda Jamini juga kan. Tadi kan saya kan hanya menjawab beberapa visi Bobi yang Pak Endar sampaikan, di antaranya tentang drainasi, kemudian bagaimana minimalisasi begal dan segala macam instrumen apa yang minimal. Forkominda itu kan memang bentuk kerjasama, koordinasi terkait dengan pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan persoalan-persoalan keamanan, kejahatan anak dan segala macam. Pasti kan di Forkominda kan sudah ada dinas ngurusi masalah. Kerjasama itu pasti akan dilakukan. Tapi saya menarik tadi soal UMKM dan ruang terbuka hijau. Ya, kalau Pak Darwin melihat visi misi Bobi secara utuh ya, di situ sudah tertuang semua bahwa terkait dengan UMKM, bahkan bagian dari strategi kampanye Bobi Aulia adalah apalagi pengusaha. Dia paham betul bagaimana persoalan UMKM sangat klasik, dari mulai soal pendanaan, pasar yang sempit, kemudian terkait dengan perizinan-perizinan yang diterima. Nah, basic situ, iya, karena memang basicnya di situ. Jadi kalau bicara misalnya, mohon maaf nih, kalau bicara bahwa Bobi tidak peduli dengan UMKM, ya ini mungkin agak apa juga ya, tidak terlihat ya, visi itu oleh bahkan kalau kita lihat dari beberapa konten-kontennya itu, Bobi langsung ini bagian strategi sebenarnya. Mensupport, mengendorse beberapa UMKM yang nantinya pemerintah kota akan siap menampung itu. Dan ditambah lagi dengan perizinan nyambung antara Omnibus Law ya, terkait dengan bahwa UMKM tidak ada lagi izin perizinan yang jelimet, hanya cukup surat keterangan. Jadi ini kan nyambung. Jadi artinya begini, kampanye kita terhadap UMKM itu sangat masif. Ya mungkin karena belum detail aja dilihat. Ruang terbuka hijau juga Bobi Aulia sudah mencanangkan, ya sudah punya juga konsep-konsep gitu. Itu konsep umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kota Medan. Itu menjadi benar. Jadi saya pikir itu sudah dilakukan Pak Darwin, mungkin bisa lebih jelas nanti dilihat visi misinya untuk detail. Kemudian bagaimana menghindari kemacetan tadi belum diangkat. Kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa kemacetan itu sama juga. Karena kenapa itu harus diulang-ulang setiap tahunnya? Karena itu tidak pernah terselesaikan. Maka Bobi Aulia kali ini tetap harus sampaikan apa yang menjadi tidak persoalan tiap 5 tahun disampaikan. Asalkan kali ini janji itu harus dilakukan. Misalnya soal kemacetan. Ini sebagai contoh nih, kita bukan mengkritisi pemerintah yang lama, tadi fakta. Ada beberapa jalan yang sebenarnya macet. Ya, kalau dibuat traffic light, ya, pengaturan lintas, sebenarnya itu nggak macet. Tapi kenapa bertahun-tahun itu baru 3 bulan yang lalu dipasang di satu tempat di jalan, mungkin tahu ya, di di sekitar
Jalan M. Joni. Nah, ini ada lagi di Tembok. Itu juga begitu, sampai hari ini kan sebenarnya sederhana aja tuh. Pasang traffic light makanya lancar aja, sudah perlu bapak-bapak polisi tiap pagi hadir di situ, karena tidak hadir dia di situ. Terjebak kemacetan. Itu salah satu faktor. Jadi apa? Pasti sudah terpetakan lah antara pertumbuhan populasi pengguna jalan dengan jalan yang tersedia. Nah, itu ya ini berkaitan lagi terkait dengan soal sumber pendanaan. Kalau hanya berhak sumber dana APBD, ya tidak akan mungkin cukup. Kita kan tidak hanya memikiri kemacetan doang, tapi kita pikir juga sektor-sektor yang lain. Jadi memang ini perlu. Saya pikir seorang Bobi yang punya latar belakang dan orang-orang di sekitar dia pasti dia bisa membawa Medan kebutuhan. Walaupun tidak bisa terselesaikan dalam setahun 2 tahun, tapi paling tidak ada niat baik untuk melakukan perubahan itu. Makanya kita bilang, ya, Bobi Aulia itu adalah perubahan untuk Medan kita. Nah. Jadi Bang Darwin ini soal apa nih? Soal ini tadi Bang Darwin kan singgung soal COVID-19 di penyelenggara pilkada. Ini terkait dengan PKPU yang lahir tahun 2020 ini, Bang Darwin ya. Ini apa nggak meribetkan penyelenggara ini atau meribetkan peserta lagi untuk datang ke TPS? Enggak enggan dia. Ini sejauh mana yang dipantau JPPR sosialisasi ini untuk KPU? Sebenarnya dalam PKPU itu kan sudah diatur bahwa jumlah pemilih itu dari 800 awalnya itu kan dipotong menjadi 500 pemilih per TPS. Nah, tentu hal-hal teknis itu kan sudah diatur oleh dijalankan oleh skema baru itu sudah dijalankan oleh KPU. Nah, kemarin kita lihat KPU Medan itu sedang melakukan simulasi terkait pemilih. Nah, ada angka durasi menit satu orang itu berapa menit di TPS. Nah, tapi dengan dengan 12 cara baru memilih itu saya pikir mudah-mudahan Pilkada Kota Medan dan di 22 kabupaten kota Sumatera Utara ini tidak klaster penularan COVID-nya tidak begitu tinggi ya. Kita berharap dan berdoa itu karena nanti kalau hal ini yang terjadi maka sudah dalam statement kami beberapa waktu yang lalu maka setidaknya pemerintah daerah harus menyiapkan kuburan massal. Gitu kira-kira. Tapi kita berharap dengan 12 baru cara memilih ini di TPS tidak. Nah, pemilih itu nanti kan hadir ke TPS itu kan tidak lagi sistem antrian atau padat di dalam kota TPS. Nah, ya terus nanti juga pemilih. Bisa jelaskan teknisnya? Iya, teknisnya itu kan nanti pemilih dipanggil satu-satu. Iya. Jadi di mana pemilih? Di luar? Di luar tetap. Di luar. Tapi pemilih nanti hadir ke TPS itu begitu mencoblos tidak lagi menunggu, tidak lagi langsung melihat-lihat, tapi langsung disuruh pulang ke rumah. Nah, ini kan salah satu efek supaya tidak menyebarkan virus ke yang lain. Nah, begitu juga dengan pemilih nanti tentunya tidak dibolehkan juga bertukar masker. Ini kan nanti kan pasti ini terjadi. Pasti nggak diatur undangan terhadap pemilih ini sehingga tidak terjadi penumpukan di waktu. Ada di PKPU 13 tahun 2020 itu sudah jelas memang diatur mekanismenya bahwa nanti pemilih itu tidak mencelupkan jarinya ke ini bisa jadi teman-teman dari relawan pasangan calon wali kota Medan ini bisa jadi sosialisasi itu kan bagi kita kan begitu. Nah, JPPR juga mensosialisasikan itu, teman-teman mensosialisasikan itu agar apa? Tujuan kita bagaimana masyarakat itu tidak takut datang ke TPS. Harapan baru. Ya, harapan baru Kota Medan. Kalau bagi kami JPPR mungkin ini sudah menjadi di samping penyelenggara pilkada juga menjadi tanggung jawab kami ya, menjadi tanggung jawab besar bagi kami secara moral bahwa JPPR itu memang konsen di pemantauan juga di pendidikan pemilihnya. Nah, dalam minggu-minggu ini insya Allah kalau tidak ada halangan kami akan melakukan ajakan seruan kepada masyarakat melalui stiker yang kita bagi-bagi nanti tentang terkait dengan isinya itu jangan takut datang ke TPS. Sukseskan Pilkada Kota Medan 2020 dengan cara datang ke TPS. Mungkin seruan-seruan ini yang kami sampaikan nanti ke pemilih. Salah satu cara bagaimana kita mendongkrak partisipasi pemilih. Karena persoalan
pemilih ini kami pikir tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pilkada saja, tapi tanggung jawab kita secara bersama, baik itu pegiat pemilu juga bagaimana memberikan pendidikan pemilih yang baik kepada masyarakat, bagaimana juga calon pasangan kedua calon ini juga punya hak, punya tugas yang besar untuk mengangkat partisipasi pemilih, bukan tidak hanya berdendam saja lalu menyampaikan kampanye pemilihnya dibiarkan saja, kan begitu. Tapi bagaimana kemudian kedua calon ini mampu ikut secara serta-merta mendongkrak partisipasi pemilih. Sesuai dengan apa kami, tagline kami adalah pilkada sehat, rakyat sejahtera. Terima kasih Bang Enda. Terima kasih Bang Darwin Sipahutra. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.